Selamat malam di Indonesia. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya, sanggup membela mereka, sanggup dan siap untuk kebenaran firman, sanggup berkorban dengan jiwa raga serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan taat sepenuhnya kepada Tuhan dan pemimpin saya. Saya tidak akan berkhianat. Saya akan membela kebenaran dan amanat agung. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, berita di tanah air sangat runyam sekali tentang saya dan pelayanan saya. Banyak orang yang banyak memberi komentar, bahkan viral di seluruh media sosial. Tapi bagi saya itu bukan tujuan saya untuk viral, tetapi bagaimanapun saya adalah masuk Kristen untuk membela orang Kristen, untuk membela kesulitan hidup mereka. Kalau saya mencari keuangan, nama tenar, ya, saya tidak perlu masuk Kristen. Saya sudah hidup nyaman di sebuah pesantren besar. Saya juga sudah memiliki apa yang diinginkan oleh setiap orang yang hidup, oleh pemimpin, oleh siapapun. Bagi saya sudah cukup, tetapi kekristenan ini dihina terus, diejek terus. Saudara, tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia. Ya. Tetapi bagaimanapun selama ini orang Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid, itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Bangun gereja susah, di mana-mana mendirikan, numpang di mall, numpang di ruko, nggak boleh. Emang kenapa? Undang-undang ini jelas sekali, saudara. Pancasila menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak di mana-mana? Masuklah saya jadi orang Kristen, Pak Mahfud. Jadi jangan melihat bahwa video-video saya ini, kata Pak Mahfud, itu memecah belah. Memecah belahnya bagaimana?
Saya ini minoritas, dan siapa saya bisa memecah belah bangsa Indonesia? Permintaan saya sangat wajar supaya ayat-ayat Al-Quran jangan menghina atau di-skip, jangan diajarkan di pesantren, karena akan menimbulkan kekacauan bangsa kita. Bangsa kita hancur. Lihatlah negara-negara Arab yang sudah hancur itu. Semuanya banyak pengungsi dari Syria, dari Yaman, Libya, Iran, Irak. Itu bukan 1.000 orang, jutaan orang meninggalkan negerinya hanya gara-gara agama. Dan sekarang pemerintah Arab Saudi itu merevisi 2.500 ayat menurut berita yang dilansir MBZ. Ya, mengerikan loh. Saya ini konseptor NII, Negara Islam Indonesia, yang mau membalikkan pemerintah Republik menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Saya konseptornya. Saya tidak menghujat Islam. Agama ini berpotensi tidak memberikan keadilan terhadap minoritas. Cobalah kita hidup seperti tahun 80-an, tahun 70-an. Orang-orang Kristen, orang-orang Islam itu bergaul kari. Ya. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di-skip, di-blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Kalau Indonesia hidup damai, udah, toleransi anak-anak kami, orang Kristen, orang Cina, Chinese, minoritas, tidak dihina lagi. Selesai urusan. Ngeri loh, ngeri. Hidup di Indonesia ini. Untung saja saya kemarin itu viralnya setelah saya di Amerika. Dan sekarang saya diancam oleh Julius Mu'alaf itu. Katanya mau mengirim pembunuh bayaran untuk saya. Coba Pak Mahfud, tangkap dia itu. Kalau memang Bapak itu adalah Menko Polkam. Dia sudah mengirim ancaman kepada Saifuddin Ibrahim. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun. Jangankan 6 tahun, mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Asal kematian saya adalah untuk membela orang-orang minoritas, untuk membela gereja, agar Kristen disebarkan, ditonton oleh orang di TV, sama dengan Islam ditonton orang di TV, Hindu ditonton oleh orang di TV. Enggak pantas Pak Mahfud, enggak pantas cara Bapak menjawab saya.
Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam. Ya, saya tidak mengurus ini ada chatting. Saya tidak mengurus agama Islam. Hanya karena ayat yang 300 itu boleh menghabisi orang Kristen, boleh menghabisi orang kafir, boleh mematikan orang non-Muslim. Ya, kenapa? Kok? Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran itu, baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai menjadi orang Kristen. Saya sudah damai dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Enak, selesai. Kalau nggak dihapusin juga, saya tetap cinta NKRI. Karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang. Saya percaya, kalau bukan anak saya, ada orang lain. Dan ngomong tentang penista agama, justru Muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam. Termasuk Ade Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak. Tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, deremak sampean. Lu sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta, kemudian dirampok di Bekasi. Kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati. Bapak bilang itu kan membela diri. Oke, membela diri, tapi dia sudah mematikan orang. Tetap dapat hukum, Pak, walaupun bela diri. Anak itu dibebasin gara-gara mulut Bapak. Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas Bapak lebih senior. Tapi Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya. Tetapi begitu Bapak menjawab, Bapak turun derajat Bapak sebagai nasionalis, sebagai pendukung Jokowi. Saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI. Saya senang dengan undang-undang Pancasila. Artinya Pancasila ini lebih bagus dari kitab dari Arab itu. Emang kenapa saya ngomong seperti itu? Karena bisa dibuktikan. Dulu sebelum merdeka, hidup bangsa Indonesia itu damai. Karena agama mereka agama Sunda Wiwitan, Madura Tua, Jawa Kejawen, Sabto Darmo. Itu adalah kepercayaan sebelum Islam datang. Hindu, Buddha, mereka damai. Tetapi begitu datang Islam, datang Islam lalu datang Kristen, yang berantem Islam dan Kristen. Orang Hindu kerajaan Mataram kabur ke Bali. Tinggal itulah sisa Hindu di Indonesia. Karena diberantakin sama kerajaan Islam Demak. Mari kita membangun damai itu, Pak Mahfud.
Jangan menutup akun saya. Bapak kok minta tutup akun? Bapak tidak demokratis. Berapa sih kekuatan pukulan omongan saya? Nggak seberapa, Pak. Nggak ada artinya apa-apa. Saya hanyalah anjing mati di hadapan semua saudara saya di Indonesia. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Diciduk sama Bareskrim, saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tidak melawan. Saya minta tangkap dulu itu Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan ini, sehingga MKC membuat video Muhammad dikerumuni jin, dan dia hanya membaca ayat itu, surat ke-72 ayat 19. Kemudian ditambah lagi sama MKC Maryam 7172 bahwa tidak ada di antara kamu semua yang tidak mendatangi neraka itu, dan itu adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengambil, Allah akan mengambil orang-orang yang takwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka berlutut. Artinya semua orang Islam pasti masuk neraka. Itu ayatnya. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah lompat ke jurang. Berani? Nggak ada urusannya Pak Mahfud. Saya memiliki kepribadian yang pasti untuk membela kebenaran. Dari kecil saya tidak pernah ribut dengan manusia lain kecuali karena membela teman-teman saya. Ya, ini ada yang bilang saya gila. Enggak apa-apa, emang gila saya. Gila karena Yesus Kristus. Gila karena mengenal kebenaran. Gila karena cinta. Ya. Zaman Abu Nawas itu ada cerita Alfu Laila wal Lailah. Ya. Gila karena si Laila. Ada laki-laki yang gila karena Laila. Saya gila karena cinta kepada Yesus Kristus. Mohon maaf Pak Mahfud, saya tidak akan melarikan diri. Tapi tangkap dulu si Julius HMC, Hidayah Mu'alaf Center, yang melakukan pengancaman kepada saya. Tangkap dia itu karena dia mengancam saya. Kalau memang Bapak itu adalah menteri besar. Saya tidak pernah mengancam orang untuk mematikan orang seperti Julius HMC. Dan saya tidak melakukan pecah belah atas bangsa ini. Dan akun ini tidak akan saya pakai untuk tujuan menteror, mengancam, membunuh, mematikan orang. Di dalam nama Yesus Kristus, saya murtad dari Islam karena saya tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian di dalam Islam. Semua merusak. Merusak semua isinya. 300 ayat itu saya usulkan. Bapak bilang 6.666 ayat. Saya banyak hafal,
300 ayat itu. Minta dong, tunjukkan dong 300 ayat yang harus dihapus itu, minta dong sama saya tunjukkan ayatnya. Apa perlu saya tampilkan di YouTube ayat-ayat yang harus di skip? Karena mengerikan, ayat-ayatnya jelas sekali. Kemarin Ade Armando membacakan surat ke-9 ayat 29, dipotong sama dia. Katanya pakai logika katanya. Logikamu nggak cukup. Kalau lawan dengan logika saya, Ade Armando, kamu hanyalah logika kucluk, logika mental busuk. Karena kamu sendiri tidak mampu melaksanakan agamamu, melaksanakan sholat 5 waktu, potong tangan saya kalau kamu mampu, Ade Armando. Nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita hidup bernegara dengan toleransi dan damai. Bagaimana kita demokrasi di dalam berpolitik, demokrasi di dalam beragama, demokrasi di dalam mendapatkan pendidikan, dalam mendapatkan kesehatan, di dalam mendapatkan sumber kehidupan. Kita harus merdeka semuanya. Biarkan orang-orang Amerika di sini nih, perempuan jalan jam berapa saja tidak ada yang berani ganggu. Karena suruh jalan sudah dipasang CCTV. Di sini nggak boleh menginjil orang. Kalau kita dilaporkan ke polisi, habis. Sehingga orang-orang di Amerika ini hanya menginjil dengan sikap, dengan toleransi, dengan gaya hidup, dengan kasih. Baru orang banyak datang. Dan kemarin saya sudah mendoakan banyak murtadin. Mereka katanya kagum dengan Saifuddin Ibrahim. Gak usah kagum, saya belum apa-apa. Belum keluar air mata darah. Saya baru dipenjara oleh penjara kadrun, oleh hukum kadrun itu. Saya hanya ngomong begitu, 5 tahun tuntutan, divonis 4 tahun. Muhammad KC, sekarang kan saya datang ke sini kan hanya untuk pelayanan dan melaporkan kasus MKC ini ke Mahkamah dan PBB, Mahkamah Internasional.